warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional, Ibu Sri Wahyuni Ratnasari, SE Magister Bisnis. Dan teman-teman sekalian, saya Sri Cahyuni sebagai moderator dalam presentasi kelompok 5 atau kelompok Mujadalah kali ini. Dan kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama ada Ika Hardina Putri Febrian, yang kedua ada Leslie Camelia Masitaningrum, yang ketiga ada Kotrunada, yang keempat ada Ririn Istiana Dewi, yang kelima ada Sania Afrilia, dan yang keenam ada saya sendiri, Sri Cahyuni, dan yang ketujuh ada Aprilia Muna Farhana Arohma. Sebelum membahas lebih jauh mengenai tema kita dari Perjanjian Tarif Integrasi Internasional atau European Integration, maka salah satu rekan saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sekilas perdagangan internasional. Baiklah, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama yang akan dipaparkan oleh Ika Hardiana. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Sri telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau international trade ialah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain serta berdasarkan atas kesepakatan bersama. Penduduk tersebut terdiri dari antar per orang, individu dengan individu lainnya, seperti suatu pemerintah satu dengan pemerintah lainnya. Perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Pada perdagangan internasional terdapat dampak seperti kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru yang telah dirasakan beberapa abad belakang. Serta perdagangan internasional dapat mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Untuk contohnya sendiri, perdagangan internasional seperti Indonesia mengimpor beras dari negara Vietnam. Terus Indonesia barter sejumlah hasil kebun dengan kapal Sukhoi dari negara Rusia. Yang terakhir, contohnya sendiri Indonesia ekspor minyak kelapa sawit ke negara Malaysia dan Singapura. Untuk perjanjian dan integrasi internasional. Untuk perjanjian internasional merupakan salah satu hasil perjanjian baik hubungan antar negara melalui kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Contoh kesepakatan untuk meningkatkan volume perdagangan dan arus investasi, memastikan garis batas suku, hubungan antar negara, pemberantasan narkotika, kerjasama pendidikan dan kebudayaan, dan bahkan kerjasama kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang lalu. Untuk contoh lain pada integrasi seperti ekspor impor dan organisasi internasional lainnya seperti PBB, ASEAN, OPEC. Untuk pengertiannya sendiri, integrasi adalah suatu kesatuan, pembulatan, serta kesepakatan dalam melakukan kerjasama antar negara lainnya. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Leslie Camelia. Dipersilahkan. Selanjutnya, untuk apa sih perjanjian tarif antar negara ini? Perjanjian tarif antar negara ini yang pertama ada pengingat dan menjaga komitmen antar negara untuk merealisasikan apa yang telah disepakati antar negara. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa, lisensi atas hak kekayaan intelektual, dan kebutuhan lainnya sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas bisnis di Indonesia. Yang ketiga, bentuk kontrak seseorang untuk mengadakan perjanjian mengenai hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Selanjutnya ada Konvensi Wina 1969. Konvensi Wina 1969 menyebutkan perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan tujuan mengadakan hubungan antar negara.
menurut ketentuan hukum internasional. Perjanjian tersebut ditetapkan pada tanggal 23 Mei 1969. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, di mana suatu perjanjian bisa disebut perjanjian internasional apabila memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu yang pertama, perjanjian ini harus disepakati oleh antar negara atau organisasi internasional. Yang kedua, perjanjian ini harus dalam bentuk tertulis, tidak bisa lisan saja. Yang ketiga, perjanjian tunduk terhadap hukum internasional. Yang keempat, menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Terima kasih Mbak Leslie atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kotrunada. Kepadanya kami persilahkan. Lalu, bentuk-bentuk perjanjian internasional itu dibagi menjadi dua. 1. Persetujuan, 2. MOU. Persetujuan itu bersifat bilateral, regional, multilateral, maupun yang sifatnya spesifik. Bilateral adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya hal ini digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan hanya dua negara, khususnya suatu hubungan politik, budaya, dan ekonomi di antara dua negara. Regional adalah hubungan antara dua negara atau lebih dalam suatu kawasan tertentu, seperti ASEAN. Multilateral adalah hubungan internasional dengan kerjasama antara beberapa negara dengan sebagian besar organisasi internasional, misalnya PBB serta WTO yang bersifat multilateral. Dari hasil perjanjian tersebut akan membentuk suatu perjanjian mengenai perlindungan perpajakan. Misalnya pajak tersebut lebih minim karena adanya perjanjian, dan perjanjian tersebut melindungi wilayah negara itu sendiri ketika melakukan transaksi. Contohnya Indonesia bukan negara liberal sehingga dalam transaksi dalam negara Indonesia harus mengikuti prosedur. Perlindungan cagar budaya, perlindungan wilayah, pemberantasan korupsi. Yang kedua ada MOU atau Memorandum of Understanding. Biasanya bersifat bilateral dan mengedepankan unsur persahabatan antar kedua negara. Contohnya MOU tentang peningkatan kapasitas di bidang teknologi dan promosi perdagangan. Adapun contoh, misalnya ada Alibaba dan Tokopedia yang ada di Indonesia. Kedua company mengandalkan sistem teknologi dalam melakukan promosi perdagangannya. Terima kasih Mbak Nada atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ririn Stiana Dewi. Kepadanya kami persilahkan. Nah, teman-teman, setelah tadi membahas tentang perjanjian internasional, terbentuklah yang namanya integrasi internasional. Integrasi diambil dalam bentuk yang artinya kesepakatan. Kesepakatan sendiri menghasilkan contohnya adalah pencabutan diskriminasi dan penyatuan politik, seperti norma, peraturan, dan prosedur. Instrumennya meliputi bea masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi, dan kebijakan ekonomi. Nah, setelah itu, adapun jenis-jenis integrasi internasional yang terdiri dari yang pertama, perdagangan bisnis. Perdagangan bisnis adalah sebuah usaha di mana kegiatan utamanya melakukan pembelian barang atau produk untuk kemudian barang atau produk tersebut dijual kembali dan mengambil keuntungan. Dan yang kedua, ada perdagangan serikat. Istilah kelompok dagang atau asosiasi dagang adalah sebuah organisasi yang didirikan dan dibiayai oleh pebisnis atau perusahaan. Yang ketiga, perdagangan pasar bersama, yaitu integrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri custom union plus penghapusan pembatasan perdagangan dan penghapusan pembatasan lalu lintas. Yang keempat, perdagangan serikat ekonomi, yaitu bentuk integrasi ekonomi regional di mana barang, jasa, dan faktor mengalir bebas di antara negara-negara anggota. Dan yang terakhir, perdagangan serikat politik. Perdagangan serikat politik
yaitu integrasi urusan kebijakan politik dan ekonomi di suatu wilayah. Terima kasih Mbak Ririn atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Sania Aprilia. Kepadanya kami persilahkan. Baik, setelah tadi membahas tentang jenis integrasi internasional, saya akan membahas apa sih sebenarnya integrasi internasional itu. Nah, jika dilihat secara bahasa sederhananya, integrasi internasional tersebut adalah kawasan yang sudah bebas atau walaupun ia belum bebas sekalipun, namun sudah minimum hambatan-hambatan perdagangan, sehingga perdagangannya itu bisa terjadi secara bebas. Adapun tingkatan-tingkatan dari integrasi internasional itu sendiri. Yang pertama ada Preferential Trade Arrangement atau PTA, terus ada Free Trade Area atau FTA, ada Custom Union atau CU, Common Market, Economic Union atau EU. Lalu, apa sih sebenarnya PTA? PTA adalah perjanjian internasional dengan keanggotaan terbatas dan bertujuan untuk mengamankan atau meningkatkan akses pasar masing-masing negara yang berpartisipasi. PTA sendiri merupakan batu loncatan menuju perdagangan bebas di seluruh dunia. Jadi, jika suatu negara sudah melakukan PTA, berarti mereka sudah sepakat untuk menurunkan hambatan perdagangan antar mereka. Selanjutnya, ada FTA. FTA atau Free Trade Area, di mana semua hambatan-hambatan perdagangan tarif maupun non-tarif antar negara anggota telah dihilangkan sepenuhnya. Namun, kebijakan tarif terhadap negara non-anggota diserahkan pada masing-masing negara anggota tersebut. Contohnya adalah ASEAN. Selanjutnya ada Custom Union atau CU. Custom Union atau CU ini merupakan penyeragaman kebijakan perdagangan terhadap negara non-anggota atau kesamaan foreign trade. Tarifnya sama terhadap non-anggota, namun mobilitas faktor produksi masih terbatas. Contohnya ada Mercosur pada negara Amerika Serikat. Selanjutnya lagi ada Custom Market. Custom Market tidak ada hambatan sama sekali. Arus faktor produksi dibebaskan. Contohnya ada Eropa Union atau Uni Eropa. Berikutnya ada EU, yaitu Economic Unions. Merupakan salah satu bentuk harmonisasi atau penyeragaman kebijakan moneter dan juga fisikal dari masing-masing negara anggota. Mempunyai satu lembaga dalam membentuk kebijakan ekonomi. Contohnya ada Eropa dengan ibu kota Eropa di Brussels. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mbak Sania. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Aprilia Muna. Kepadanya kami persilahkan. Berikut daftar perjanjian kerjasama perdagangan Indonesia tahun 2019. Indonesia Eropa Union CEPA, Indonesia EFTA CEPA, Indonesia Jepang EPA, Indonesia Pakistan PTA, ASEAN Hong Kong FTA dan Investment Agreement, Indonesia Bangladesh PTA, dan Indonesia Sri Lanka. Contoh yang lain bisa dilihat di PowerPoint. Lalu, apa sih manfaat integrasi ekonomi internasional? Yang pertama, meningkatkan potensi aktual dan potensial di antara pelaku pasar, baik dari suatu negara, sekelompok negara, maupun di luar keduanya. Yang kedua, mendorong perubahan arah dan intensitas dalam inovasi dan kebijakan kerja dalam suatu perusahaan untuk menghadapi aspek-aspek yang menjadi tantangan bagi pelaku pasar di masa kini dan di masa depan. Yang ketiga, tercapainya ekonomi melalui pasar yang lebih luas yang akan mendorong meningkatkan efisiensi melalui berkurangnya biaya produksi. Tidak menuntut kemungkinan juga ada kerugian integrasi ekonomi internasional. Yang pertama, membatasi kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan, dan moneter. Yang terakhir, adanya kemungkinan hilangnya pekerjaan dan potensi menjadi pasar bagi negara yang tidak mampu bersaing. Hal ini berpotensi menimbulkan pengangguran dalam negeri dan ketergantungan akan produk impor yang lebih murah dan efisien. Baik, terima kasih kepada Muna dan seluruh kawan-kawan yang telah memaparkan presentasi kali ini. Dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian tarif internasional yaitu komitmen antar negara untuk merealisasikan apa-apa saja yang telah disepakati, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bisnis antar negara yang tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan-aturan yang ada dalam negara tersebut.
atau suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional yang bertujuan untuk pengurangan stabilisasi atas tarif dan hambatan perdagangan lainnya, dan menghapus preferensi berdasarkan asas timbal balik dan saling menguntungkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.